Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Halo. Hai. Kabar hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta salah satu untuk membimbing kita dalam doa. Ya, oke, silahkan. Puji dan teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kepada Bapa dan Putra dan Bapa dan Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan aktivitas kami, baik sebagai pendidik maupun peserta didik. Kami mohon padamu ya Bapa, dampingi dan lindungilah kami, sudah kenal Roh Kudus-Mu merahmati kami, supaya dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Amin. Terima kasih Okin sudah membawa kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Agatha, Hadir, Bu. Agnes, Hadir Bu. Bernadetta, Hadir Bu. Claudia, Hadir Bu. Elizabeth, Hadir Bu. Nikolaus. Oke, hari ini hadir semua ya? Ya. Masih semangat? Masih. Sehat semua? Sehat. Segar semua? Sudah. Bagaimana kelasnya sudah bersih? Sudah. Ada sudah pikir ya? Ya. Oke, kelasnya sudah bersih. Baik anak-anak, hari ini Ibu ada satu kata motivasi untuk kalian ya. Kata motivasinya adalah belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi, jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Intinya, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti untuk mengejar pengetahuan. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum kita memulai pelajaran materi kali ini, Ibu meminta coba kita untuk mengingat kembali materi kita sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari anak-anak minggu lalu? Masih ingat? Masih. Tentang apa minggu lalu? Pencatatan persediaan dengan sistem fisik atau periodik. Ada yang tahu bagaimana pencatatan sistem fisik atau periodik? Ada yang masih ingat? Ya, Rinzi. Pencatatan persediaan dengan sistem fisik atau periodik. Dalam sistem periodik, pencatatan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Sistem fisik atau periodik dibagi menjadi 3 metode. 1 metode FIFO, 2 metode LIFO, 3 metode LAPLAN. Iya, bagus Rinzi. Tepuk tangan untuk Rinzi dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenai kartu persediaan dengan metode FIFO ya. Ya. Sebelum melanjutkan, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mendengar pemaparan materi PowerPoint dan membaca handout, peserta didik mampu menjelaskan cara mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan metode pencatatan persediaan secara periodik dan pencatatan persediaan secara perpetual dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca petunjuk penggunaan RKPD, peserta didik mampu menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan pencatatan persediaan sistem perpetual. Itu adalah
tujuan pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran dan teknik penilaiannya adalah model pembelajaran kita pakai hari ini dengan model problem based learning. Terus untuk penilaiannya, teknik penilaian digunakan ada 3. Penilaian sikap, yakni saat kita berdiskusi, Ibu melihat kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Itu adalah model pembelajaran dan teknik penilaian. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu akuntansi keuangan dengan materi pencatatan persediaan sistem perpetual dengan metode FIFO. Bagaimana pencatatan persediaan berdasarkan sistem perpetual? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Nia, coba. Sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian dan penjualan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nia. Tadi dia sudah menjelaskan sistem perpetual ya. Terus bagaimana pencatatan persediaan berdasarkan sistem perpetual kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa kasih contoh? Saya Bu, Ya, Ivi. contohnya mengelola persediaan makanan di kulkas. Dengan buat daftar belanja dan mencatat makanan sudah habis, kita bisa mengetahui barang apa saja yang perlu dibeli saat belanja. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ivi dulu. Ya, contoh dengan persediaan makanan di kulkas. Siapa lagi? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kita lanjut untuk materi kita hari ini. Ibu akan menyampaikan untuk sebentar daripada pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada diskusi kelompok. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi nanti. Sekarang kita lanjut di materi pencatatan persediaan. Di situ yang pertama ada pengertian sistem perpetual, yang kedua ada pengertian metode FIFO, yang ketiga contoh soal studi kasus metode FIFO. Yang pertama pengertian sistem perpetual. Sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan, baik itu pembelian maupun penjualan. Itu adalah pengertian sistem perpetual. Dalam sistem perpetual dibagi dalam beberapa metode. Yang kali ini kita belajar tentang metode FIFO. Metode FIFO adalah first in, first out. Barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama dijual atau barang yang pertama keluar. Metode FIFO adalah metode persediaan yang menganggap barang yang dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Dengan demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dinilai berdasarkan harga barang yang dibeli lebih awal. Bisa mulai mengerti? Bisa. Itu perbedaan sistem fisik dengan sistem perpetual. Itu sudah. Yang berikutnya kita lihat di situ ada kelebihan dan kelemahan dari metode FIFO. Yang pertama kita lihat kelebihan dari metode FIFO ya. Contoh studi kasus metode FIFO. Ya, kita lihat transaksi sebuah perusahaan. Di situ ada terjadi beberapa transaksi dimulai dari tanggal 5 April. 5 April dibeli tunai 50 unit monitor seharga Rp900.000. Itu adalah contoh studi kasusnya dari metode FIFO. Sampai sini ya, mengerti? Mengerti? Oke, baik. Untuk materi ini sudah. Ada yang mau bertanya dari pemaparan ibu ini? Oh, Niko, silakan Niko. Bagaimana Niko? Dari materi yang sudah dipaparkan, saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan aku? Oke Niko bertanya dari soal ini, bagaimana menghitung harga pokok penjualan
dan persediaan akhir. Kita lihat harga pokok penjualan, kita lihat dari itu di kolom penjualan ya. Ya. Itu di jumlahnya tuh 45 juta ditambah 20 juta ditambah 20 juta lagi di bagian bawahnya tambah 18 juta. Dapatnya berapa? 103 juta rupiah. 103 juta rupiah. Oke, itu harga pokok penjualan. Yang kedua untuk persediaan akhir, sisa persediaan akhir di mana? Kita lihat itu di persediaan akhir di jumlahnya berapa di situ? 18 juta rupiah. Itu untuk menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Ibu bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu bagi handout. Ibu minta kalian untuk membaca handout. Oke, silakan dibaca handout yang Ibu sudah bagikan. Sudah? Sudah baca semua? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Ada. Tia, coba. Bagaimana Tia? Dari handout yang saya bacakan, saya mau bertanya, apa perbedaan pencatatan sistem fisik dan sistem perpetual? Oke, baik Tia. Tia bertanya apa perbedaan sistem perpetual dan sistem fisik atau periodik. Untuk sistem fisik, pencatatannya itu dilakukan secara periodik. Biasanya pada akhir periode atau biasanya di akhir bulan atau akhir tahun. Itu sistem fisik atau sistem periodik. Kalau sistem perpetual, pencatatannya dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Itu biasanya pencatatannya. Bisa? Bisa? Ya, semua mengerti? Yang lain? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu minta kalian untuk duduk dalam kelompok. Dalam satu kelompok bisa 4 atau 5 orang. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kerja di dalam kelompok. Nanti didiskusikan di kelompok ya. Ayo, silakan didiskusikan masing-masing kelompok.
Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta 3 kelompok untuk presentasi di depan. Oke, kelompok mana yang presentasi di depan? Kelompok 1? Oke, Ibu persilakan untuk presentasi. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada bulan Desember 2022, PT Jaya Sakti yang menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam pencatatan persediaan barang Indomie goreng. Data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. 4 Desember, persediaan 300 unit Rp85.000. 9 Desember, pembelian 300 unit Rp86.000. 12 Desember, penjualan 450 unit Rp96.000. 15 Desember, pembelian 400 unit Rp87.000. 19 Desember, penjualan 350 unit Rp96.000. 26 Desember, pembelian 300 unit Rp86.000. Berdasarkan data di atas, Anda diminta membuat kartu persediaan jika menggunakan metode FIFO. Sebelum saya menjelaskan hasil diskusi kami, saya mohon izin untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai kartu persediaan metode FIFO. Pada tanggal 4 Desember, persediaan awal masuk pada persediaan akhir tercatat 300 unit dikali 85.000 dapatnya Rp25.500.000. Pada tanggal 9 Desember terjadi pembelian masuk pada persediaan masuk, kita catat 300 unit dikali 86.000 dapatnya Rp25.800.000. Maka tercatat di persediaan akhir bertambah 300 unit dikali 86.000 dapatnya Rp25.800.000. Jadi persediaan akhirnya sebesar Rp25.800.000. Sekian dan terima kasih. Pemaparan teman-teman kalian kelompok 1, ada yang mau bertanya? Tidak. Bisa mengerti? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ya. Ayo kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kita. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada bulan Desember 2022, PT Jaya Sakti yang menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam pencatatan persediaan barang Indomie goreng. Data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. 4 Desember, persediaan 300 unit. Berdasarkan data di atas, Anda diminta membuat kartu persediaan jika menggunakan metode FIFO. Sebelumnya, kami ingin melaporkan hasil diskusi kami.
Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai kartu persediaan metode FIFO. 25.500 tambah 12.900 tambah 12.900 tambah 8.700, hasilnya 60 juta rupiah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hari ini pemaparan kelompok 2 ini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak. Ya. Sama seperti ini? Sama. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Ayo. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Pada bulan Desember 2022, PD Jaya Sakti menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam pencatatan persediaan barang untuk mie goreng. Data yang berhubungan dengan persediaan barang lagi sebagai berikut. Jadi persediaan akhir 25.800 rupiah. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini pemaparan teman-teman kalian kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang kita sama-sama lihat ya. Ya. Ini kita lihat laporan dari teman-teman kelompok 3 ya, sama-sama ya. Ya. Oke, kita lihat di tanggal 4 ada persediaan awal ya. Persediaan kita catat di sini di persediaan akhir 300 dikali harga satuannya 85.000 rupiah. Dapatnya 25.500.000 rupiah. Tanggal 9 terjadi pembelian. Pembelian sebanyak berapa? 300 unit dengan harga satuannya 80.000. Dapatnya 25.800.000 rupiah. Nanti di sini kita catat di persediaan akhir barang bertambah 300 dikali dengan harga satuan 86.000 dapatnya 12.800.000 rupiah. Oke, tanggal 12 ada terjadi penjualan sebesar 450 unit. Di mana kita di sini pakai metode FIFO, first in first out. Barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Dari barang yang pertama masuk tadi di tanggal berapa? Jadi kita ambil di tanggal 4 ada 300 unit. Sisanya 150 unit kita ambil di tanggal 9. Bisa mengerti? Bisa. Di tanggal 15 ada pembelian sebesar 400 unit. Sudah semua RKPD-nya dikumpul untuk menilai. Ayo, kumpul. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, karena ibu lihat kalian sudah sedikit jenuh, lelah, ayo kita bangun, kita SD dulu. Ayo, jadi dulu. Sekarang kita mau bermain, ibu mau fokus kalian, masih konsentrasi atau tidak? Ayo, sudah siap? Oke, kita akan bermain dengan ibu akan memberi kata kuncinya dengan guru berkata. Sudah mengerti? Sudah. Ayo. Kita mulai ya. Guru berkata, silakan duduk. Guru berkata, silakan tunjuk papan tulis. Guru berkata, tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Tidak fokus. Tidak fokus toh? Tapi satu orang saja yang tidak fokus, tidak apa, just lihat sedikit. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk hari ini kita sudah sampai di LKPD sudah selesai. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya mencoba membelajar kali ini. Sistem pencatatan persediaan perpetual. Sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus
setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Dalam sistem perpetual dibagi dalam beberapa metode. Yang pertama, metode FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah pertama masuk, pertama keluar. Ini adalah sebuah konsep atau prinsip yang digunakan untuk mengatur dan memproses data atau item dalam suatu urutan tertentu. Oke, tepuk tangan dulu. Materi kita hari ini tentang sistem pencatatan persediaan perpetual dengan metode FIFO. Tadi Ibu sudah jelaskan sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi baik itu penjualan maupun pembelian. Terus kelebihan dari metode FIFO, kelebihan dan kelemahan, masih ingat? Masih. Bagaimana kelebihan dari metode FIFO tadi? Ya, kalau itu materinya kita sudah kalian sudah memahami semua. Ibu mau bertanya, apakah materi hari ini bisa dimengerti semua? Bisa. Bisa semua? Bisa. Ada yang belum pahami mungkin? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah pahami semua, sudah bisa mengerti, sekarang kita akan melakukan post test. Post test ini tadi, kalau LKPD tadi kerja kelompok, sekarang post testnya secara individu, kerjanya masing-masing ya? Ya. Oke. Yang sudah dapat soal langsung kerja ya. Ayo mulai kerja sudah. Sudah semua? Sudah. Ayo silahkan kumpul. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, materi kita tentang sistem pencatatan perpetual dengan metode FIFO sudah selesai. Materi untuk minggu berikutnya kita tentang pencatatan persediaan dengan metode FIFO. Itu untuk minggu berikutnya. Terima kasih, kalian sudah begitu semangat, luar biasa. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya Ibu bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Hari ini kita sampai di sini. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita yang hari ini, minta kita tutup dengan doa satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Bapa di dalam Roh Kudus. Amin. malaikat Allah, Engkau selalu Tuhan Tuhan untuk melindungi aku. Teramilah, lindungilah, bimbinglah dan hantarlah aku. Amin. selalu berbakti. Doa Bapa di dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu